Kelompok mahasiswa itu tiba di Dusun Kramat Sari di sebuah senja yang kelabu. Perjalanan 8 jam dari kota terdekat telah membuat mereka lelah, tetapi suasana desa yang sunyi dan terpencil segera mengusir rasa kantuk mereka. Desa itu seperti terperangkap dalam waktu, diapit oleh hutan lebat dan tebing-tebing curam. Rumah-rumah panggung kayu tua berjejer, dan penduduknya yang meski ramah tetapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak tersampaikan. Mereka berlima, Rendra sang ketua yang perfeksionis, Sari yang cerdas dan penuh perhitungan, Andi yang santai, dan sepasang kekasih, Bima dan Dinda, yang selalu terlihat mesra, seringkali mengabaikan sekelilingnya. Mereka diingatkan oleh sesepuh desa, Embah Prio, dengan suara parau, "Jaga sikap kalian, desa ini punya aturan. Jangan melanggar. Terutama, jangan pernah mendekati hutan larangan di balik bukit setelah matahari terbenam. Itu wilayah penunggunya." "Penunggunya?" tanya Rendra penasaran. "Penjaga desa," jawab Embah Prio singkat, matanya tajam. "Dia menjaga ketertiban. Dia tidak suka ketidaksopanan, apalagi perilaku tak senonoh di tanahnya." Bima dan Dinda saling pandang, sedikit meremehkan. Bagi mereka, ini hanya tahayul orang desa. Hari-hari awal berjalan lancar. Mereka membantu mengajar di sekolah darurat, memberi penyuluhan pertanian, dan mengadakan kerja bakti. Namun, suasana mulai berubah pada malam ketiga. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar rumah tempat mereka menginap. Bunyi seperti orang berjalan di atas daun kering, meski tak ada siapa-siapa. Kadang, dari kejauhan di arah hutan, terdengar lolongan yang tidak seperti serigala atau anjing, lebih mirip ratapan panjang yang memilukan. Dinda adalah yang pertama merasakan kehadiran asing. Ia sering terbangun di tengah malam karena merasa ada yang menatapnya dari jendela. Hanya kegelapan pekat yang menatap balik. Andi, yang suka begadang, pernah sekali waktu melihat bayangan tinggi dan kurus melintas cepat di ujung jalan desa, menghilang ke arah hutan. "Kalian tidak merasakan ada yang aneh?" keluh Sari suatu pagi, matanya berkantung. "Aku tadi malah mendengar seperti ada yang berbisik di telingaku, tapi kata-katanya tidak jelas." Bima hanya tertawa. "Ah, kalian terlalu tegang. Ini cuma suara angin dan binatang hutan." Namun, Bima dan Dinda justru yang mulai melanggar. Mereka merasa jengah dengan aturan kelompok dan kesempitan desa. Mereka mencari tempat untuk sendiri, untuk berduaan. Suatu sore, mereka menyelinap ke sebuah gubuk tua yang terbengkalai di pinggir hutan larangan. Mereka pikir itu tempat yang aman, jauh dari pandangan. Di dalam gubuk yang berdebu dan pengap, mereka memadu kasih, larut dalam dunia mereka sendiri. Mereka mengabaikan peringatan Embah Prio. Mereka tidak tahu bahwa setiap inci tanah desa ini memiliki mata dan telinga. Malam itu, teror dimulai. Tiba-tiba, lampu minyak di rumah mereka padam. Angin menderu-deru, menggoyangkan dinding kayu hingga berderit. Dari luar, terdengar suara ketukan pelan di jendela, berirama, seperti ada yang iseng. Rendra berusaha menyalakan lilin, tangannya gemetar. "Bima, Dinda, kalian di mana?" teriak Sari. Tidak ada jawaban. Ketukan itu berhenti,
digantikan oleh suara gesekan kuku panjang di papan kayu. Perlahan tapi menyakitkan. Andi memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Dia melihat sesosok bayangan hitam tinggi dengan siluet yang tidak wajar berdiri di bawah pohon beringin tua. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya kegelapan yang pekat. Itu sosoknya, bisik Andi. Wajahnya pucat pasi. Dia ada di luar. Tiba-tiba, suara tangis histeris terdengar dari kamar Bima dan Dinda. Rendra membuka pintu kamar mereka. Ranjang mereka masih rapi. Tapi di jendela kamar, terlihat jelas cap tangan kotor dan basah di kaca, seolah sesuatu baru saja memandangi mereka dari luar. Keesokan harinya, Bima dan Dinda ditemukan pucat dan diam. Mereka mengaku tidak kemana-mana, hanya ke kamar mandi. Tapi semua tahu mereka berbohong. Ada bau anyir dan manis, seperti bunga busuk yang melekat pada mereka. Insiden aneh semakin menjadi. Makanan yang mereka simpan tiba-tiba penuh dengan ulat. Foto kelompok yang mereka cetak tiba-tiba menunjukkan bayangan tambahan di belakang mereka, seorang wanita dengan gaun putih lusuh dan rambut menutupi wajah. Suara bisikan semakin sering, dan kali ini kata-katanya jelas, pulang atau ikut aku. Puncaknya terjadi pada malam ketujuh. Badai mengamuk, petir menyambar-nyambar, menerangi wajah-wajah panik mereka. Suara genderang tradisional tiba-tiba terdengar dari arah hutan, dipukul dengan ritme yang cepat dan menegangkan. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka dengan hentakan keras. Angin dan hujan menerobos masuk, memadamkan semua lilin. Dalam kilatan petir berikutnya, mereka melihatnya. Sosok penjaga itu berdiri di ambang pintu. Ciri-cirinya tinggi, sangat kurus, seperti tengkorak yang dibungkus kulit pucat. Matanya merah menyala, membara dengan kemarahan abadi. Dia mengenakan semacam pakaian adat yang sudah compang-camping, dan di tangannya, dia memegang sebuah tongkat berukir yang ujungnya berkilau aneh. Bukan kata-kata yang keluar dari mulutnya, tapi suara gemerisik daun kering dan desisan ular. Suara itu terdengar langsung di dalam kepala mereka. Kalian membawa noda ke tanahku. Bima dan Dinda, yang berdiri paling belakang, tiba-tiba tersentak. Mata mereka melotot, penuh ketakutan yang tak terperi. Mereka berteriak, tetapi suara mereka tercekik. Kami tidak melakukan apa-apa, ucap Bima. Sosok penjaga itu mengangkat tangannya. Dua jiwa yang tidak tahu malu, yang menodai kesucian. Kalian akan menjadi pelajaran. Dari kegelapan di belakang sosok itu, dua pasang tangan yang pucat dan berbentuk tidak wajar menjulur, mencengkeram erat Bima dan Dinda. Pasangan kekasih itu berteriak sekencang-kencangnya, tubuh mereka diseret keluar ke dalam amukan badai. Rendra berteriak dan berusaha mengejar Bima dan Dinda. Tapi sebelum mereka mencapai pintu, sebuah kekuatan tak terlihat melemparkan mereka ke dalam rumah. Pintu tertutup dengan keras. Suara teriakan Bima dan Dinda perlahan menghilang, diserap oleh deru angin dan dentuman genderang dari hutan. Ketika fajar tiba, badai telah reda, semua tenang. Rendra, Sari, dan Andi menemukan diri mereka masih hidup, terlantar di lantai. Mereka keluar dengan hati-hati. Tidak ada jejak Bima dan Dinda. Tidak ada jejak pertarungan. Hanya
Di tanah berlumpur di depan rumah, ada 2 jejak kaki yang mengarah ke hutan larangan. Jejak itu berjalan rapi, seolah-olah Bima dan Dinda berjalan sendiri. Tapi di samping setiap jejak mereka, ada jejak kaki yang lebih besar, panjang, dan runcing, jejak yang bukan milik manusia. Mereka melaporkan kejadian itu kepada kepala desa dan Embah Prio. Wajah tua Embah Prio berkerut marah. Sudah kuperingatkan agar tidak melanggar aturan di desa ini dan penjaga itu telah mengambil mereka. Mereka tidak akan kembali. Jiwa mereka sekarang terperangkap di alamnya, menjadi bagian dari budak mereka untuk selamanya. Kelompok KKN itu pulang sebelum waktunya, dengan 1 anggota hilang dan jiwa yang terluka. Mereka tidak pernah bisa melupakan kengerian itu. Dan hingga hari ini, kadang-kadang, di malam-malam sepi, terutama saat badai, Rendra, Sari, dan Andi masih bisa mendengar genderang jauh dan suara bisikan yang familiar, yaitu suara Bima dan Dinda berteriak meminta tolong, terperangkap selamanya di antara 2 dunia, sebagai korban dari sebuah pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan.